Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kita perlu flashback sedikit di awal-awal bulan Juni bulan kemarin. Tentu Persib Bandung ketika sedang hangat-hangatnya gitu ya, mengenai pemain yang akan dipertahankan atau pemain yang akan masuk dan lain sebagainya. Nah, tentu terjadi beberapa dinamika yang menarik tentu saja di Persib Bandung, dari mulai pemain yang digadang-gadang bertahan akhirnya ya dilepas gitu ya, atau ada pemain yang sedang nego akhirnya tidak menemukan kesepakatan, akhirnya dilepas juga. Dan total akhirnya semua pemain asing Persib Bandung musim lalu itu dilepas, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kontribusi yang memang besar. Ini juga ada beberapa alasan tertentu gitu ya dibalik ya dilepasnya beberapa pemain, ya terutama lah pemain asing semuanya dilepas karena terdapat satu filosofi sepak bola baru dari Bojan Hodak katanya, yang mana musim depan kita akan menerapkan satu permainan yang berbeda daripada yang sebelumnya, yang mana ya Bojan sudah sangat serius menatap di Piala Asia, walaupun Liga Super 1 atau Super League ini tidak lepas juga dari harapan Bojan Hodak bisa hat-trick gitu ya di kancah ya Liga 1 teman-teman, bukan hat-trick omon-omon aja tapi betulan hat-trick di sini teman-teman. Ya kita doakan semuanya lancar dan baik-baik saja semuanya. Dan kita juga pernah mendengar atau sering kita bahas di awal bulan Juni kemarin bahwa manajemen Persib Bandung hanya akan menambah sekitar 12 pemain saja, dan terbukti ya sampai dengan saat ini sudah 12 pemain sudah datang, 9 asing, 3 pemain lokal. Dan memang yang dikatakan manajemen Persib Bandung kurang lebih hampir semuanya sudah terjadi gitu ya, sudah ada pembuktiannya, dari mulai training ground yang sekarang sudah bisa digunakan katanya mulai bulan Juli untuk latihan skuad Persib Bandung sudah bisa digunakan, walaupun memang masih harus ada perbaikan tapi intinya sudah bisa digunakan. Pemain yang hanya akan datang 12 orang sudah terjadi juga gitu ya, sudah ada buktinya. Lalu juga Bojan Hodak akan melakukan TC pertama kali ke luar negeri, sudah dibuktikan juga benar gitu ya, yang mana ya bukan kemana-mana gitu ya, TC-nya memang terjadi ke luar negeri, dan ini sejarah juga. Lalu pemain itu yang dikatakan bocorannya dan ternyata benar juga. Nah, apakah setelah mendatangkan 12 pemain ini langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh manajemen Persib Bandung? Nah, kita coba runutkan kembali teman-teman, mungkin ada yang lupa atau yang baru nonton, baru subscribe gitu ya. Jadi masih belum menyaksikan beberapa video kita dari mulai bulan yang lalu. Nah, di sini manajemen Persib pernah mengatakan bahwa akan melakukan peremajaan dan juga ya penyusutan pemain di musim yang akan datang, atau maksudnya di musim depan gitu ya, di Super League musim depan. Yang saat ini kan Persib Bandung kurang lebih sudah ada 30 pemain dalam skuad Persib Bandung saat ini gitu ya. Nah, batas maksimal kan 35 yang diizinkan oleh operator Liga 1 atau operator I-League ini, yang mana 35 ini apakah akan kembali dimanfaatkan atau tidak bisa jadi teman-teman, tapi dengan perhitungan begini, 30 yang saat ini tuh bisa ditambah, namun ya ditambah dari akademi Persib sendiri atau dari pemain muda Persib sendiri. Kalau itu kan pemain muda tuh ya bisa masuk kapan saja gitu ya, bisa tidak ada regulasi yang khusus harus nunggu bursa transfer dibuka, tidak teman-teman. Nah, ini memang dipersiapkan
Iya, kalau 5 kebanyakan, katakanlah 3 slot gitu untuk pemain muda Persib Bandung masuk ketika ada pemain-pemain yang cedera atau bagaimana. Nah, ini ya sedang dipersiapkan, makanya ada Coach Janur yang menjadi Dirtek Persib gitu ya, yang mana ya batasannya hanya dengan sampai level pemain usia muda saja, tapi kalau level senior sudah dipegang oleh Bojan Hodak sepenuhnya, walaupun tetap ya ngobrol lah dengan Coach Janur gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa benang merahnya teman-teman. Di sini Persib Bandung akan mengembangkan pemain muda ini, makanya hanya menambah pemain asingnya sampai dengan 9 pemain saja, karena harus ada slot pemain muda di situ, slot untuk pengembangan peremajaan yang sudah dikatakan oleh manajemen Persib gitu ya, 3-5 tahun atau roadmap sampai 10 tahun ke depan ini harus punya. Makanya ya disinilah ada fungsinya pengawasan, ada juga sport science-nya gitu ya. Persib Bandung sudah punya ini, punya itu, alhamdulillah. Jika SOP-nya semua sudah dirubah, ya hasilnya pun pasti akan berubah juga ya. Tidak sama kalau manajemen yang lalu kan SOP-nya ini itu, wah rada riweh gitu ya. Namun sekarang sudah dirubah oleh Kang Adit, alhamdulillah rada enakan sekarang mah. Jadi kemana-mana tuh selalu ada jalan lah gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah enakan, tinggal bagaimana cara merawat untuk potensi yang belum terjadi gitu teman-teman, masalah TC atau training center. Nah, training center ini sedang digarap serius betul-betul, mudah-mudahan bisa setidaknya di-announce dulu atau diumumkan kapan akan mulai, ya minimal tuh digarap gitu ya. Jadi kalaupun masih harus bertahap, karena ini training center akan membutuhkan waktu agak sedikit lama, jadi minimal harus dimulai, dan sekarang sudah dalam tahap mencari investornya, walaupun sudah ada tapi tidak terpatok hanya satu saja teman-teman. Jadi harus ada pembanding lah, misalkan ya ini itu gitu ya, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri, calon investornya mangga saja, yang penting bisa mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di PT PBB dan juga ya dengan pemerintah setempat lah gitu ya. Jadi biar enakan kemana-mananya, tidak ada masalah lagi teman-teman. Nah, ini juga mungkin ada yang penasaran, setelah 12 pemain ini apakah akan ada yang baru atau tidak? Ya jawabannya masih kita tunggu, walaupun ada 2 jawaban sebetulnya. Bojan Hodak sudah menyatakan tidak akan ada penambahan pemain lokal maupun pemain diaspora katanya, ataupun ya pemain-pemain asing lagi, karena hanya ada satu yang terakhir adalah Frans Putros kemarin, kata Bojan begitu ya. Jadi ya ini pun dengan kondisi 9 pemain asing ini ternyata sudah diikuti oleh tim-tim yang lain teman-teman, bahkan ya tim tetangga gitu ya, sudah menggunakan 9 pemain asing, dan juga kebanyakannya dari Brazil juga teman-teman. Apakah memang pola Super League musim depan ini penuh dengan Amerika Latin lah untuk nuansanya gitu ya, walaupun ya bukan hanya Persib gitu ya, Persija juga nuansanya Brazil, Arema juga nuansanya Brazil, dan beberapa tim yang lainnya. Ada juga yang mungkin aroma Belanda kayak Bali gitu ya, lalu juga aroma Balkan, Persebaya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang akan bervariasi, tapi Amerika Latin akan mendominasi sepertinya di Super League musim depan teman-teman. Nah, kenapa rata-rata pemain hanya menggunakan 9 pemain asing? Apakah akan menambah atau tidak? Ya itu tadi, Persib kan menjadi pelopor. Kalau Persib udah belak-belakan, dari Bojan Hodak sendiri mengatakan hanya akan menambah 1 saja, jadi tidak akan memaksimalkan sampai 11 pemain asing gitu ya. Kenapa? Karena ya selain mubazir, kata Wahaji Umu, ya 9 pemain asing juga ini sudah cukup
untuk ya apa ya, skema permainan Bojan Hodak semuanya sudah sebetulnya 8 pemain asing saja itu sudah oke, kata Bojan Hodak, tapi karena ada penambahan sampai dengan 11, ya sudah kita coba tambal di lini pertahanan, karena kita tahu Bojan Hodak mantan back juga dulu waktu main waktu aktif sepak bola gitu ya, back, dan juga Igor Tolik juga mantan ya pemain belakang. Jadi pertahanan yang kuat ya, penyerangan juga bisa terbantu gitu ya, bisa rada regrek lah, makanya ya diperkuat lini pertahanannya teman-teman. Walaupun musim kemarin Persib salah satu klub yang lini pertahanan terbaik lah teman-teman. Kita doakan musim depan juga masih tetap yang terbaik gitu ya jawabannya. Jadi sedikit intermezzo saja yang akan dilakukan manajemen Persib Bandung selanjutnya apa? Satu, merealkan atau mendealkan calon investor untuk TC yang mana sudah harus segera dibangun, karena Bojan meminta fasilitas Persib bagus gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan mengenai sedikit intermezzo. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi teman-teman, dan juga ada yang sapa menyapa gitu ya, nanti kita sapa sekalian. Yang pertama pertanyaannya, Kang leres eta pemain asing sarang lokal sok misah menongkrong gitu power aya kubu-kubuan deui. Maksudnya tuh ini pemain asing dan lokal misah nongkrong di sini atau di Thailand. Kalau di Thailand ya memang katanya ya nah misa-misa gitu ya. Nah ini kurang sedikit jelas sih pertanyaan, tapi ya kita coba perbaiki aja lah. Mudah-mudahan ya betul gitu ya maksudnya ini. Kalau yang di Thailand ya sekarang kan memang suka dikasih waktu gitu Bojan Hodak untuk ya pemain tujuan utama memang bekerja gitu ya, bekerja sebagai pemain bola tuh ya sesuai dengan arahan ya pelatihnya gitu ya, harus ini harus itu, latihan yang utama. Nah di sela-sela itu kan ada waktu istirahat, waktu libur, bisa dimanfaatkan untuk ya nongkrong gitu ya, ngopi, belanja, ya melakukan hal-hal yang memang ya masih dianggap normal gitu ya, dan tidak kelewat batas katanya. Tahulah kalau pemain asing mungkin gaulnya dengan asing lagi karena mungkin keterbatasan bahasa atau bagaimana. Nah ini ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi selama ini sih kita lihatnya baik-baik saja gitu ya di lapangan. Oke, tapi kalau di luar mah kan mungkin ada privasi masing-masing sedikit gitu ya. Ada besti-bestian lah circle-nya, Brazil jen Brazil ini lokal dengan lokal, karena ya itu salah satunya ada masih kendala bahasa, kendala juga ya namanya orang Sunda mah kan mual jauh di baturan sorangan gitu ya. Jadi ya atau nggak ada kubu-kubuan lah, insya Allah nggak ada kubu-kubuan di Persib Bandung. Namun hanya dari segi tongkrongan mah kalau berbeda ya malum kan, kalau pemain asing mungkin ada sedikit nongkrongnya di bar atau bagaimana kan, yang pemain lokal rata-rata punten ya bukannya gimana mah kan masih banyak yang muslim gitu, jadi ya nggak mungkin ngikutin gaya gaulnya pemain asing gitu ya teman-teman. Itulah mungkin sedikit gitu ya, jadi bukan ada kubu-kubuan tapi hanya ya ini mah ada ketika nongkrong saja, tapi ketika latihan bersama mah semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah. Lalu selanjutnya, Dimas Derajat katanya dipinjamkan ke Persebaya Kang, jadi nggak? Wah ini mah hoax ini, nggak bener. Dimas Derajat tetap ada di Persib Bandung gitu ya. Dan iya, Persebaya juga kan sudah launching tim, jadi mungkin sedikit kemungkinan akan menambah pemain baru, tapi bukan tidak mungkin ya, hanya kecil kemungkinan ya menambah pemain baru, apalagi menerima pemain pinjaman sekelas Persebaya. Saya yakinlah dia bisa beli daripada minjem gitu ya teman-teman, apalagi ya sekarang kan. Atau saya tahu nih maksudnya Dimas Derajat kenapa nggak dipinjemin gitu ya, ya karena mungkin masih cedera atau apa. Tapi jangan salah, Dimas sudah meminta maaf kemarin, katanya memang dia betul cedera, bukan alasan yang lain, cedera dan semakin ya sudah membaik lah cederanya gitu ya. Jadi ya doakan saja bisa bergabung dengan tim Persib Bandung di awal musim depan gitu, ketika bermain sudah tidak ada masalah. Jadi ya ini kambuhan lah teman-teman gitu ya, bukannya gimana, tapi tetap masih menjadi pemain Persib Bandung. Selanjutnya
Kalau Sadil gimana Bang kabarnya? Sadil Ramdhani baik, katanya kemarin update tuh sudah 80%, performanya hanya tinggal mengejar ketertinggalan apa namanya tuh kondisi kebugarannya gitu ya. Jadi kebugarannya masih harus ngejar dengan teman-temannya yang lain karena kan belum bisa latihan full. Tapi mudah-mudahan di sisa beberapa hari ini di Thailand Sadil sudah bisa gabung di grup besar. Kan selama ini atau beberapa hari kemarin masih diawasi fisioterapis gitu ya, tim dokter, jadi masih agak terpisah. Tapi ya beberapa hari ke depan sudah bisa bergabung lah gitu ya, minimal ya apa bola-bola pendek atau penyesuaian dengan latihan yang komposisi beratnya gitu teman-teman. Ya kita doakan saja yang terbaiknya. Selanjutnya Nathan Chow Aun, rumornya ke Persib juga Kang. Wah ini nih kebanyakan nonton TikTok nih. Enggak teman-teman, itu hoax. Jadi belum pernah kita bahas juga, makanya yang kalau Nathan Chow Aun ini memang nyaris tidak pernah kita bahas karena ya kita tahu nggak ada nama itu untuk ke Persib Bandung, dan katanya memang sudah gabung dengan klub kasta kedua Belanda kalau nggak salah apa ya, Willem II gitu ya. Jadi kontraknya 2 tahun sampai dengan 2027. Jadi memang kalau Nathan ini nggak pernah ada gosip ke Persib Bandung, jadi jangan kemakan gosip-gosip atau rumors yang memang ya begitulah teman-teman ya, kalau di medsos mah suka rada aneh rumorsnya. Selanjutnya untuk regulasi musim depan gimana Kang? Asing yang boleh main 7 atau 8? Masih kita berpegangan dengan regulasi yang I-League yang sudah diketok palu saja gitu ya, 8 pemain asing. Jadi untuk yang maksimal setiap klub boleh merekrut 11 pemain asing, tapi maksimal yang bisa dimainkan dalam satu pertandingan itu 8 pemain asing. Dan kalau sudah memainkan 8 tidak boleh ada pemain asing lagi di DSP, jadi semuanya harus di tribun. Nah kalau untuk pernyataan 7 ini kan keluar dari ketum PSSI ya, Pak Eto atau Pak Erick Thohir, yang mengatakan bahwa PSSI menginginkan ya 7 sajalah yang ada di lapangan, katanya sisanya di tribun, karena biar pemain-pemain yang lain mendapat kesempatan bermain, pemain lokal maksudnya. Nah ini kan baru usulan dari PSSI, belum disahkan oleh PT LIB atau sekarang tuh ya I-League gitu ya, oleh ya I-League. Tapi di sini kita lihatlah nanti ketegasan operator liga kita Pak Peri Paulus, apakah benar ikut usulan dari PSSI atau memang ya berdiri sendiri tetap dengan keputusan bersama seluruh tim Liga 1 ya disetujui 8 pemain asing. Kita lihat nanti, dan belum ada update mengenai itu ya teman-teman. Jadi kita berpegang teguh pada pernyataan I-League sebelumnya saja. Jadi tetap masih 8 pemain asing maksimal yang boleh ada di dalam lapangan gitu ya. Lalu Kang Persib bentar. Kang Persib mau TC ke Belanda gitu. Belanda. Saya tahu nih maksudnya apa. Belanda belakang ya Belanda itulah ya gitu, belakang Pemda maksudnya gitu ya. Ya bukan, kita cukup ke Thailand aja, ke Belanda mah ya mungkin tim tetangga lah gitu ya, Dukating atau mah badai angkatna iraha gitu ya. Yang penting mah kita sudah menyelesaikan tugasnya ke Thailand, jadi sebentar lagi juga sudah siap-siap menyambut Liga 1. Ya sudahlah, biarin, nggak mual, Persib mah mual ke Belanda, jauh teuing. Lalu yang ini mah udah masuk teman-teman bobotoh yang ingin disapa katanya. Ada dari bobotoh Jatinangor, ada dari bobotoh Manonjaya, Gunajaya, Tasik. Wah, mantap. Ada dari bobotoh Sukanagara, bobotoh Ciwidey, bobotoh Cikonewah, ada juga dari bobotoh Soreang, ada dari teman-teman bobotoh dari Korea. Korea mana ini teh? Korea Selatan, Utara, atau Kopo area? Siga nama Kopo area nih, bobotoh Kopo area Korea gitu ya. Lalu dari bobotoh Cirebon Nyingcet, dari bobotoh Plat B Depok. Wah, dari Kang Aldo bobotoh Dara Ulin,
mana Darul Ulin teh. Lalu dari Bobotoh Tinggar Kuningan, Bobotoh Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakpus. Lalu dari Bobotoh Cimahi, ada juga dari teman-teman Bobotoh Lampung, Bobotoh Panyilekan Bandung, Bobotoh Sidoarjo, Bobokoh Kudus, Viking Majenang, Cilacap, dan juga ada dari Bonjopi Langgoko, ada Bobotoh Cianjur, dan terakhir ada Bobotoh dari Pamanukan Subang. Wah, hatur nuhun buat teman-teman yang sudah hadir setiap harinya. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua dari informasi yang kita sajikan gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.